Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adnan Daud. Kali ini kita akan membahas lagi tentang Gnet atau Jambonet. Jambonet adalah sebuah sistem yang menggabungkan sosial media, online marketing dan multi level marketing. Ketika sistem itu kita gabung jadi satu. Itulah Jambonet yang sedang kita coba kembangkan. Eh, Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang sistem marketing masa depan. Pernah nggak berpikir suatu saat nanti ketika kecerdasan mesin akan melebihi kecerdasan manusia, di mana pekerjaan yang kita kerjakan sekarang tidak ada lagi, sudah diambil alih oleh mesin. Sekarang kita bisa lihat di kampung-kampung, kalau dulu musim panen misalnya, kita bisa mencari upah dengan memotong padi. Sekarang sudah dikerjakan oleh mesin. Begitu juga nanti pada musim tanam. Mungkin sekarang dalam waktu itu sekarang bisa masih belum ada mesin, tapi mesinnya sudah ada. Jadi coba bayangkan kalau semua sudah dikerjakan dengan mesin, kita mau kerjakan apa? Apa pekerjaan kita yang akan kita kerjakan? Bagaimana kita bisa hidup? Oke, kalau kita punya modal bisa membuat apa? Membuat produk. Tapi kita buat produk, pasarnya menjual kemana? Karena ada orang lebih banyak modal lagi. Itulah intinya. Marketing masa depan yang saya bayangkan itu bukan seperti sekarang. Kita harus berubah. Marketing masa depan adalah yang berbentuk social marketing, di mana setiap orang yang punya produk. Jadi kita yang bawa produk, kita yang konsumsi. Itulah inti dari Gnet. Gnet inti adalah kerjasama. Di mana kita bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Tujuan dalam segi ekonomi, kita punya pendapatan tetap. Setiap orang itu ada mobil, setiap ada orang itu ada rumah, setahun sekali bisa jalan-jalan ke luar negeri. Itu yang saya inginkan dari Gnet. Ini bisa tercapai. Saya sudah menulis draftnya. Kalau Anda tertarik tentang ingin bacanya, silakan komen dan kirim saya email. Saya akan kirim Anda draft dalam bentuk PDF. Jadi produk apa saja yang bisa kita di Gnet? Di Gnet kita bisa menjual produk apa saja. Yang jelas yang tidak bisa dijual di sini adalah produk yang dilarang oleh pemerintah dan agama seperti alkohol, narkotika, dan prostitusi. Jenis-jenis produk yang ada bisa berbentuk fisik, bisa berbentuk jasa. Bisa fisik misalnya buah tomat, cabai itu kan bisa produk sendiri. Telur, asam sunti kan ada di kampung-kampung, tapi banyak ada produk tapi tak tahu jual kemana karena tidak ada pasar. Sekarang ada pasar masih sangat masih tradisional sekali. Itu barang juga dari luar, bukan barang dari lokal. Bisa juga produk berbentuk jasa, misalnya jasa supir. Saya bisa mengemudi mobil, saya bisa menjual produk saya sebagai mengemudi mobil, di mana di Gnet yang beli nanti anggota Gnet, karena di Gnet itu yang membeli itu anggota, yang jual anggota, yang membeli anggota, kita ada ikatan. Begitu juga saya punya ahli bahasa Inggris, memiliki kalian dalam bahasa Inggris, bisa jual kalian saya bisa mengejar orang les bahasa Inggris, bayar per jam berapa, nanti transaksinya di Gnet. Begitu saya ada ojek, bisa di Gnet, saya jual mie di Gnet, semua bisa di Gnet, ojek di Gnet, itu yang kita inginkan. Jadi nantinya di Gnet ini uang tidak keluar, dia berputar ya. Misal begini, pasar di Aceh sekarang itu produknya kebanyakan di luar. Ya, kita ada uang, kita beri produk yang diproduksi di luar, itu uang keluar. Kenapa di Aceh ekonomi tidak berkembang? Karena tidak berputar. Yang kita ingin di Gnet ini berputar. Kita yang berproduksi, kita yang mengkonsumsi. Jadi berputar terus.
Jadi putaran efek bola salju, semakin banyak berputar, semakin besar dia. Ya. Intinya begitu di G-Net. Apapun dunia ini harus berputar. Kalau tidak berputar, tidak bergerak. Kalau tidak bergerak, tidak bisa besar. Begitu juga dalam ekonomi. Jadi ekonomi kita di Aceh tidak berputar. Putar ada sedikit ya berputar. Begitu masuk uang dari misalnya anggaran belanja negara, langsung keluar lagi melalui produk. Karena produk yang diproduksi di luar. Nanti jadinya ini semua orang ada produksi. Jadi uang itu merata, tidak pada satu orang. Sekarang kan produk itu dikuasai oleh segelintir orang. Jadi yang kaya itu segelintir orang. Nanti di G-Net itu yang kaya itu banyak orang. Karena produksi dikuasai oleh banyak orang. Ya. Apalagi nanti kalau robot sudah mengambil jenis pekerjaan kita. Apalagi yang kita bisa lakukan untuk hidup. Sekarang kita dijajah oleh orang yang banyak uang, nanti dijajah oleh robot. Jadi yang kita sudah miskin jadi tambah miskin. Itulah intinya, kita harus merubah sistem ini. Kita harus bekerja sama untuk membuat sistem baru, ya, sistem sosial marketing. Ya saya berharap G-Net atau Jambonet bisa ada orang yang bisa membuat sistemnya. Karena untuk sampai sekarang belum ada yang membuatnya. Saya berkontak beberapa developer yang ada di Aceh. Jadi mereka agak sulit karena sistem ini belum ada yang membuat. Mereka memberi anggaran sekitar 200 atau 300 juta. Kalau ada yang tertarik mungkin ya sistem ini. 200-300 juta itu tidak banyak kalau kita bersatu. Mungkin 1.000 satu orang udah lebih uang. Karena sistem G-Net itu sistem menguntungkan banyak orang. Karena nanti kalau sistemnya berjalan, uang itu bukan lagi pada segelintir orang, tapi uang nanti merata. Nanti akan ada masyarakat yang sederajat, yang etofia, di mana yang punya uang itu dengan yang tidak punya tidak begitu gapnya tidak lebih besar. Seperti yang terjadi seperti yang ada di negara-negara Skandinavia saat ini. Ya, itu saja yang bisa jelaskan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas nontonnya. Salam sukses. Salam G-Net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.